maka cepatlah kamu tobat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau tubuh ini berbuat dosa kepada Allah, jalannya adalah tobat. Membersihkannya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau hati kita ini berdosa di hadapan Allah, jalannya adalah dengan inabah. Cara membersihkan hati dengan zikir Allah, Allah. Kalaulah ruh kita ini juga berdosa, maka cara kembalinya kepada Allah, ini yang disebut namanya dengan awabah. Zikirnya adalah hu Allah. Apabila sir kita juga berdosa, maka cara membersihkan sir itu adalah dengan jalan hu. Lalu bagaimana tobat yang sebenar-benarnya, kata Allah? Apakah cukup sekedar melapaskan kalimat la ilaha illallah? Apakah cukup kita sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, seperti yang kita lakukan barusan ini? Tidak, kata Allah. Cara tobat yang baik, kata Allah, cara tobat yang nasuha itu, kata Allah, faktulu anfusakum. Ini kata Allah, cara tobat yang diminta oleh Allah itu, Bapak Ibu, faktulu anfusakum. Bunuhlah olehmu akan dirimu. Jadi tobat yang diterima oleh Allah itu bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu. Apabila kamu bunuh dirimu, maka itu lebih baik di sisi aku, di hadapan aku, kata Allah. Fataba alaikum, itulah taubat yang aku terima, kata Allah. Lalu bagaimana cara kita membunuh diri? Apanya yang dibunuh? Lihat. Hati-hati Bapak Ibu maminya. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu itu maksudnya bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Sedangkan yang dikatakan dosa tadi, apa kata Rasul? Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada itu dosa. Lalu cara menghilangkan wujud diri, bunuhlah keakuan wujud diri kita itu. Bagaimana cara membunuh akan keakuan diri kita itu di hadapan Allah? Akui Bapak Ibu diri kita ini di hadapan Allah. Akui diri kita di hadapan Allah itu, diri kita itu tiada. Itu maksudnya. Akui diri kita di hadapan Allah, bahwa diri kita itu tuli, diri kita itu buta, diri kita itu mati. Setelah diakui diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini betul-betul mati, kita ini betul-betul tiada, betul-betul kita ini tuli dan buta, bisu lemah bodoh, maka ketika itu akui pula lah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, Bapak Ibu, Allah yang benar-benar wujud, maka yang sewujud itulah yang sama tuh. Yang wujud itu yang bersifat sama tuh. Kalau Allah dan kita akui betul-betul wujud, wujudnya mutlak Bapak Ibu, maka Allah itulah yang bersifat basar, Allah itu yang bersifat kalam, Allah itu yang bersifat ilmu, Allah itu yang bersifat kodrat, Allah itu yang bersifat iradat, dan Allah itulah yang bersifat hayat. Inilah namanya telah mati akan keakuan wujud dan sifat kita di hadapan Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa yang telah kenal akan dirinya
Sudah sadar dia bahwa dirinya di hadapan Allah itu maut, adalah mati, tidak berwujud. Faqad arafa rabbahu bil hayati, maka disitulah dia mengenal dan menyadari bahwa Allah itulah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang sama basar kalam ilmu qada iradat itu hanya dia itu semata-mata. Ini dah diserahkan diri kepada Allah Bapak Ibu. Ya, udah diserahkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang telah berselindung namanya. Ya, orang yang betul-betul zahir dan batin itu dirinya dah diserahkan kepada Allah. Tak ada dirinya lagi di situ yang terlihat, yang berbuat dan beraktivitas. Makanya sadari bahwa diri kita ini tiada berwujud dan tiada bersifat. Sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat. Kalau kita dah sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat, maka yang berwujud dan bersifat itu hanya siapa? Allah. Hanya Allah lah yang berwujud dan bersifat itu. Ini dah dikembalikan diri namanya sebelum mati itu. Ini orang yang telah berselindung di hadapan Allah. Tak lagi mengambil hak Allah, tak lagi merampok hanya Allah, tidak lagi mencuri pakaiannya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu berselindung lah namanya Bapak Ibu. Orang berselindung itu tegaknya di muka atau tegaknya di belakang Bapak Ibu? Tegaknya di belakang. Kalau Bapak Ibu berselindung di tiang nih, yang nampak apa? Kalau Bapak Ibu berselindung di balik papan tulis ini, yang nampak? Kalau Bapak Ibu berselindung pada Allah, maka yang nampak? Yang nampak Allah. Maksudnya bagaimana itu? Maksud berselindung kepada Allah itu karena Allah yang bersifat wujud, Bapak Ibu. Allah cuma yang bersifat sama basar, Allah yang bersifat kalam, Allah yang bersifat ilmu qada iradat. Maka serahkanlah wujud dan sifat kita ini ya kepada Allah. Serahkan wujud kita ni kepada Allah. Ya Allah, boleh kalau diitikadkan gitu. Ya Allah, aku ni tidak bersifat wujud ya Allah. Yang bersifat wujud itu hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tidak bersifat mendengar ya Allah. Aku tidak bersifat melihat ya Allah. Aku tidak bersifat berkata ya Allah. Yang bersifat melihat dan mendengar serta berkata itu hanya Engkau ya Allah. Aku tidak bersifat ilmu qada iradat ya Allah. Aku tidak bersifat hayat ya Allah. Yang bersifat qada iradat dan hayat itu hanya Engkau ya Allah. Itu itikad namanya. Itu jazam namanya. Itikad jazam itu sudah terpatri, sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu. Sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri. Makhluk berwajah kotak dan berambut klimis ini bernama Black-Capped Capuchin. Tapi kalau kamu tidak memperhatikan dengan saksama, kamu mungkin tidak menyadari bahwa dia sebenarnya seekor monyet. Benar, inilah monyet yang belakangan ini viral di internet. Monyet ini viral gara-gara satu hal. Mukanya tuh unik banget. Ganteng? Enggak. Jelek? Juga enggak. Tapi di antara oke dan waduh, dia berhasil jadi oke banget, enggak waduh-waduh amat. Netizen pun penasaran, kenapa wajahnya kayak manusia punya KTP? Buat manusia, mungkin kalian bakal bilang dia jelek. Tapi di kalangan monyet sejenis, wah, dia itu idola. Opanya hutan hujan tropis. Rambut klimis, brewok lebat, ekspresi bingung-bingung sok tahu, mirip banget sama teman kalian yang tiap nongkrong ngomongnya sok bijak. Meski penampilannya bisa dibilang biasa saja, dia punya kecerdasan tinggi, setara dengan anak manusia berusia 3 hingga 6 tahun. Ia juga termasuk dalam kelompok kecil monyet yang mampu menggunakan alat. Umurnya pun panjang, bisa mencapai lebih dari 40 tahun. Kalau kalian merasa wajahnya mirip teman kalian, jangan ragu untuk bagikan ini ke dia.